Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, NIM A2101900032. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kas kecil dalam perusahaan. Pengertian dari kas kecil. Menurut Sumarso, kas kecil merupakan sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran tertentu. Biasanya, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan melalui dana kas kecil adalah pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya tidak besar. Pengeluaran-pengeluaran lain dilakukan melalui bank dengan cek. Kas kecil biasanya dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya rutin, atau biasanya setiap hari. Kemudian karakteristik dari kas kecil. Yang pertama, jumlahnya dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Tentunya masing-masing perusahaan menetapkan jumlah yang berbeda, sesuai dengan skala operasional perusahaan. Biasanya antara 500.000 sampai dengan 5 juta. Yang kedua, dipergunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Yang ketiga, disimpan di tempat khusus, baik itu dengan kotak kecil yang biasa disebut dengan petty cash box atau di dalam sebuah amplop. Yang keempat, ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan di tingkatan pemula, junior kasir. Kemudian, perlengkapan mengelola administrasi dana kas kecil. Pengelola administrasi dana kas kecil memerlukan beberapa perlengkapan, antara lain. Yang pertama, bukti transaksi penerimaan atau pengisian kembali dana kas kecil seperti cek. Kemudian yang kedua, bukti transaksi. Yang ketiga, peralatan menulis seperti ballpoint, kemudian pensil, dan peralatan ATK yang lainnya. Kemudian yang keempat, alat untuk menghitung, seperti kalkulator. Yang kelima, formulir jurnal. Yang keenam, formulir penerimaan dan pengeluaran atau mutasi dana kas kecil. Adapun peralatan atau dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama ada bukti kas keluar. Yang kedua ada cek. Yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil. Yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil. Yang kelima permintaan pengisian kembali kas kecil. Fungsi dan tujuan dari kas kecil. Yang pertama, fungsi kas kecil. Kas kecil berfungsi sebagai yang pertama, fungsi kas bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otorisasi terhadap cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, ada fungsi akuntansi, bertanggung jawab mengenai pencatatan pengeluaran, transaksi, pengisian kembali dana kas kecil, dan pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas. Yang ketiga, ada fungsi pemegang dana kas kecil, bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertunjuk, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, bertanggung jawab terhadap pemakaian dana kas kecil serta mempertanggungjawabkan kepada pemegang dana kas kecil. Yang kelima, fungsi pemeriksa intern, bertanggung jawab terhadap perhitungan dana kas kecil, cash count, secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Kemudian tujuan dari dana kas kecil.
Yang pertama, untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil. Yang kedua, untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Yang ketiga, untuk keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis apabila dibayar dengan cek. Yang keempat, untuk membantu kelancaran kegiatan pimpinan. Yang kelima, untuk membantu administrasi kantor atau sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Adapun elemen-elemen yang terdapat dalam dana kas kecil. Yang pertama, bagian yang terkait dalam sistem dana kas kecil adalah bagian kas. Bagian ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dan pengisian kembali kas kecil. Yang kedua, bagian akuntansi. Bagian ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas kecil, serta pencatatan pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga, bagian pemegang dana kas kecil. Bagian ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil sesuai otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat, bagian yang memerlukan pembayaran tunai. Bagian ini bertanggung jawab atas pemakaian dana kas kecil dengan membuat bukti pengeluaran kas kecil dan mengumpulkan dokumen pendukungnya. Yang terakhir, bagian pemeriksaan intern. Bagian ini bertanggung jawab atas penghitungan dana kas kecil, kas account, secara periodik dan mencocokkan hasil penggunaannya dengan catatan kas. Bagian ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak, surprise audit terhadap saldo dana kas kecil yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Kemudian yang kedua ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil antara lain. Yang pertama, bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi perintah pengeluaran kas dari bagian akuntansi kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam sistem dana kas kecil, tugas ini diperlukan pada saat pembentukan dan pengisian kembali kas kecil. Yang kedua, cek. Dokumen ini diperlukan dalam pembentukan dan pengisian kas kecil dengan melibatkan bank. Yang ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya kas kecil olehnya. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil dalam mempertanggungjawabkan dana kas kecil. Yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang untuk agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian kembali kas kecil. Kemudian yang ketiga ada catatan akuntansi yang digunakan dalam kas kecil. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dan pengisian kembali kas kecil. Yang kedua ada register cek. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas kecil. Jurnal ini berfungsi untuk alat distribusi pendebitan yang timbul akibat pengeluaran kas kecil. Sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.